Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafis Laila Zuhalia dari kelas 11 MIPA 2 nomor presensi 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi hukum Bernoulli. Simak selengkapnya ya. Hukum Bernoulli pastinya tidak terlepas dari seseorang yang sangat penting, yaitu Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Republik Belanda. Daniel Bernoulli ini tidak hanya mempelajari ilmu kedokteran, tetapi juga minat terhadap matematika. Selanjutnya, silsilah Bernoulli. Daniel Bernoulli mempunyai minat yang tidak jauh berbeda dari anggota keluarganya yang lain, yaitu matematika. Selanjutnya adalah fenomena yang mendasari hukum Bernoulli. Ternyata justru dalam dunia kedokteranlah Daniel Bernoulli menemukan ketenarannya. Berbekal keahliannya dalam matematika, Daniel Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah dan disitulah awal mula teori hidrodinamika yang terkenal itu dimulai. Daniel Bernoulli membuat penemuan yang penting di bidang hidrodinamika. Dalam kerjanya yang paling terkenal, Bernoulli menunjukkan bahwa pada pipa horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian yang kecepatan alirnya paling kecil, dan tekanan fluida yang paling kecil adalah pada bagian yang kecepatan alirnya paling besar. Dari hukum Bernoulli, selanjutnya didapat persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya seperti pada gambar, di bawah ini, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Yang pertama adalah cerobong asap. Asap dari proses pembakaran memiliki temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil dan mudah bergerak atau terangkat ke atas. Cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Ruangan tertutup tidak ada udara, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut menjadi besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Baik, selanjutnya adalah alat penyemprot. Ketika pompa penyemprot itu ditekan, maka aliran udara pada pipa meningkat dan tekanan pada pipa tersebut menjadi rendah. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang tandon cairan, sehingga cairan di dalam tandon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah karburator kendaraan. Pada karburator ini terdapat ruang venturi atau bagian yang menyempit. Bila udara melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat, sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi. Yang keempat adalah gaya angkat sayap pesawat. Bentuk sayap bagian depan dirancang melengkung ke atas agar udara dari bawah mengalir berdesakan di bagian atas. Akibatnya, laju udara di bagian atas sayap meningkat. Sedangkan pada bagian bawah sayap, kelajuan udara lebih rendah karena udara tidak berdesakan dan tekanan udaranya menjadi lebih besar. Adanya perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap membuat sayap pesawat didorong ke atas dan mengangkat badan pesawat. Yang selanjutnya ada tabung pitot. Tabung pitot ini terdiri dari sebuah tabung yang mengarah ke aliran fluida dan pada dasarnya cara kerja dari tabung pitot ini adalah dengan mengonversikan energi kinetik udara menjadi energi potensial dengan menggunakan hukum Bernoulli. Yang keenam selanjutnya ada venturimeter. Menurut prinsip Bernoulli, jika kelajuan fluida bertambah, maka tekanan fluida tersebut menjadi kecil. Jadi, tekanan fluida di bagian pipa yang sempit lebih kecil, tetapi laju aliran fluidanya lebih besar. Venturimeter biasanya digunakan dalam aplikasi pipa untuk menentukan aliran cairan seperti air, propana cair, dan minyak. Yang terakhir adalah kereta api.
Pada saat kita di samping rel kereta, saat kereta datang dengan kecepatan yang tinggi, maka tekanan pada sekitar kereta itu lebih kecil daripada tempat kita berdiri. Karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka tubuh kita akan terasa tertarik menuju ke rel. Baiklah teman-teman, itu semua yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.